Apa yang terjadi setelah itu? Aduh, inilah ini. Bahkan setelah Riko balik ke Kalimantan, kawan-kawannya yang ada di Jawa masih sering bilang, Riko, kok lagi di Jawa ya? Kemarin kami nengok kok di kantor, ngapain? Besok kalau kesini kabarin lah, Wak, biar kita nongkrong-nongkrong bentar juga. Itu kawan-kawannya. Masa kawannya pula yang di Lucy di Jawa bilang mereka nengok siapa? Nengok Riko, Riko pada udah di Kalimantan. Bingung gak kalian? Ini yang bilang kawan-kawannya Riko loh, Wak. Padahal jelas-jelas Riko tuh udah di Kalimantan kan, belum pernah balik lagi setelah itu. Tapi ini kawan-kawannya nengok. Kok bisa teman-temannya ngeliat Riko ada di Jawa? Dan itu kejadian gak cuma sekali 2 kali, Wak, ya, sering. Kok aku lagi di sini kok? Enggak, aku di sini kan aku udah pindah, Wak. Selalu kayak gitu. Dan karena kondisinya belum juga membaik, Riko pun nggak berani, Wak, untuk ngerantau lagi keluar kota. Sekarang ini keseharian Riko ini udah cuma bantu-bantu mama di ladang aja, dan juga berdasarkan informasi terakhir yang Wawa dengar juga, Wak, ya, katanya sosok yang menyerupai Riko itu masih sering juga muncul sampai sekarang. Masih, sosok itu tuh nggak neror Riko sama keluarganya lagi memang, tapi dia masih suka tiba-tiba muncul di suatu tempat dengan menyerupai wajah terakhir, wajah si Riko. Dan Riko juga katanya Wawa nih ya, sampai sekarang tuh masih sering ngedrop tiba-tiba, terus juga sering linglung tiba-tiba. Ayo, Wak, kita doakan sama-sama semoga kondisi Riko lekas membaik ya. Kasian ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah yang dialami sama Riko. Lain kan? Kalian bisa kebayang gak, Wak, jadi Riko kayak gimana? Di satu sisi dia ketakutan nih, karena dia ngelihat sosok hantu semenyeramkan itu. Menyeramkan tuh gak harus dia muka yang hancur, lebur, berantakan gitu kan. Tapi dia lihat muka dia sendiri, kan seram kayak gitu, Wak. Tapi sisi yang lain dia juga masih tahu kalau si sosok itu juga masih neror pakai wajah dia sendiri. Jadi seram itu macam double-double gitu loh, Wak. Jadi Riko ini macam kena krisis identitas gitu loh. Dia sendiri sering tanya juga sama dia, aku manusia asli apa bukan ya? Jangan-jangan aku hantu ya, kayak gitu. Kebayang gak kalian gimana perasaan orang tua sama tetangga sekitarnya dia? Kita aja prihatin ngeliat kondisinya Riko kan, apalagi mereka. Cuman sisi yang lain juga mereka gak bisa bedain ini Riko asli apa bukan nih, Riko asli apa bukan. Mereka gak bisa ngebedain karena sepersis itu, Wak. Tapi kan matanya hitam Nadia. Kalau misalnya di luar kadang matanya juga nggak hitam, Wak. Cuman sekali Riko lihat matanya hitam itu waktu pertama kali pertemuan mereka tuh. Siapa sangka, Wak, ternyata efek dari melanggar pantangan di desa A itu bisa sampai sekacau ini gitu loh. Sebenarnya juga pasti nggak apa-apa, Wak, kalau kita nggak percaya sama hal-hal kayak gitu kan. Tapi saran aku nih ya, selagi kita berada di lingkungan yang masyarakatnya meyakini hal tertentu, nggak ada salahnya juga kan kita turut aja menghargai tradisi dan juga adat istiadat mereka. Selalu hati-hati dimanapun kalian berada, Wak, ya, dan juga jangan lupa berdoa semoga kondisinya Riko lekas membaik. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada, dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.